Selamat berjumpa kembali bersama Virusmat Official TV Inspirasi Kita. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat subscribe dari channel Virusmat Official. Semoga diberi kemudahan, diberi kelancaran dalam menjalankan kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mampir di channel Virusmat Official 2. Jangan lupa untuk ringankan jarinya untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen ada di kolom komen. Untuk tema pada kali ini kita akan membahas tema strategi untuk menghadapi toko sembako sepi atau omset kita itu berkurang ya. Dalam usaha sembako, hal ini ya kita harus bisa menyikapi dengan cara yang sangat bijak supaya kita bisa berpikir jernih dan berusaha untuk mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan gimana nih caranya untuk supaya omset kita menjadi normal kembali ya. Perlu diingat bahwa di usaha sembako memang ini sering terjadi. Jadi hal ini sudah hal yang biasa. Nah, gimana kita cara menyikapin dari hal-hal yang terjadi di lapangan. Kita harus sadar bahwa ini terjadi di semua toko kemungkinan. Jadi kita harus kita tidak sendiri. Nah, untuk itu nanti akan kita sampaikan strategi-strategi apa yang harus dilakukan oleh pemilik toko supaya tokonya itu kita itu bisa menyikapi dengan kondisi omset kita itu berkurang atau toko kita agak sedikit menurun dalam segi pendapatan. Untuk itu jangan lupa untuk mengikutin ya, ikutin sampai selesai video ini ya supaya tidak gagal paham, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, and comment di channel Virusmat Official 2. Oke, untuk strategi-strategi yang harus kita lakukan ya. Yang pertama adalah untuk menghadapi omset kita berkurang atau toko kita rada pendapatannya berkurang. Yang pertama kuncinya kita harus tetap bersabar ya. Bersabar dan jangan lupa untuk selalu berdoa ya. Jadi dengan kita bersabar dan kita selalu berdoa, berikhtiar, itu adalah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita berusaha dan berikhtiar, Allah akan memberi jalan. Jadi kita harus menyadarin bahwa hal-hal seperti ini bukan kita saja. Jadi dengan kita mempunyai pikiran positive thinking akan menjadi suatu istilahnya semangat kita biar tidak down ya. Dan kita harus sering-sering berkomunikasi, sharing motivasi kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat SRC, toko semua ya. Dengan itu kita akan bisa mendapatkan informasi-informasi yang sebenarnya, dan itu akan menjadi suatu bahan pertimbangan kita. Jadi kunci yang pertama adalah kita harus bersabar dan berdoa ya. Yang kedua adalah tetap semangat dan terus melakukan analisa ya. Jadi dengan penurunan pendapatan kita ya, kita harus tetap semangat, jangan patah semangat
ya. Dengan tetap semangat itu akan menjadi suatu power, ya, power tersendiri buat kita untuk melakukan suatu analisa-analisa. Jadi analisa-analisa yang harus kita lakukan yaitu mungkin yang pertama tentang pelayanan. Gimana pelayanan kita, ya, terhadap pelanggan yang selama ini, ya, kita analisa itu adalah untuk mencari solusi. Yang kedua, dalam analisa itu kita harus bisa menentukan harga yang kompetitif. Jadi harga yang kompetitif adalah harga yang istilahnya dirasa pantas, ya, seperti itu. Yang selanjutnya, gimana kita mengelola keuangan, ya, tentang cash flow kita. Jadi kita analisa. Dengan analisa seperti itu akan menjadi suatu istilahnya solusi kita untuk memperbaiki hal-hal yang kurang sempurna, ya. Terus banyak ya analisa-analisa yang perlu kita lakukan, ya, tentang kekompletan barang, ya. Ya, kita harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar kita, ya. Itu perlu dianalisa lagi, ya. Dengan analisa-analisa yang tepat, ya, kita akan mendapatkan solusi untuk omset kita akan bisa bertambah kembali, ya. Dengan promosi-promosi, ya, promosi-promosi dengan diskon-diskon, itu adalah salah satu yang harus kita lakukan, ya. Dengan diskon yang program diskon itu sangat efektif terhadap istilahnya untuk menaikkan omset, ya. Kita harus ingat bahwa kita berusaha tidak itu, kalau problem itu menimpa kita, itu ya tidak hanya kita saja, tapi toko-toko atau yang usaha sembako di sekitar kita ya akan mengalami hal yang sama. Itu ya. Terus yang ketiga adalah kita harus hati-hati dalam mengorder barang, ya. Stop pembelian barang-barang yang bersifat slow moving, ya. Slow moving itu adalah barang-barang yang mempunyai laku yang sangat lambat, gitu ya. Jadi dengan kita mengurangi barang-barang slow moving itu, kita akan bisa menyehatkan sistem keuangan kita, ya. Jadi untuk sementara waktu dalam kondisi ekonomi yang lesu, ya. Ekonomi yang lesu itu ya bisa berakibat karena daya beli masyarakat sangat rendah, ya. Dengan kenaikan harga yang saat sekarang, ya, kita harus bisa mencermati cara mengorder barang, ya. Dengan mengurangi barang-barang yang bersifat slow moving tadi, ya, kita akan bisa mengatur cash flow kita. Kita harus bisa mengenjot barang-barang yang fast moving, barang-barang yang cepat laku, ya. Itu dengan barang yang cepat laku itu akan terjadi perputaran uang yang sangat baik sekali. Oke, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan, ya. Saya ucapkan terima kasih.